Selamat siang, sore, pagi, malam, kapanpun Anda menyaksikan video kami bersama Power Bincang Buku atau Bacaan Beras Bintang Buku. Babibu. Hari ini kita akan membahas buku berjudul Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli. Kebetulan waktu video ini dibuat adalah bulan Mei 2024, bulan perlawanan, dan kemudian pada 21 Mei 1998, 26 tahun yang lalu, rezim Orde Baru jatuh dan kemudian digantikan oleh kemudian dikatakan sebagai era reformasi. Mungkin Ibu Ami bisa bercerita sedikit tentang buku ini, apa yang kemudian bisa kita pelajari bersama dari buku Suara Ibu Peduli. Silakan. Iya, terima kasih. Salam literasi teman-teman. Buku ini di judulnya adalah Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli. Ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan pada tahun 1999 ya. Jadi masih anget-angetnya ini. Betul. Ya. Jadi ibaratnya ingatan terhadap peristiwa 98 masih hangat. Ini diterbitkan dalam upaya untuk mendokumentasikan sejarah perempuan. Jadi buku ini menjadi semacam refleksi dan catatan perjalanan dari gerakan perempuan. Nah, buku ini berisikan ada sekitar 6 bab lah bisa dikatakan ya, yang menyoal konsep ibu peduli dari sisi teori gitu ya. Kemudian juga ada pledoi dari Suara Ibu Peduli, karena Suara Ibu Peduli ini 3 orang anggota Suara Ibu Peduli di awal 98 ketika memulai aksi turun ke jalan itu ditangkap dan dipenjara. Sebentar, sebelum kita membahas lebih jauh tentang buku ini, mungkin kita juga bisa ngobrolin apa sih yang terjadi pada 98 dan sebelum-sebelumnya, sehingga kemudian para ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli harus turun ke jalan menyampaikan aspirasinya. Iya, jadi seingat saya ya, waktu itu saya masih mahasiswa gitu, sudah mau lulus gitu ya. Jadi di 97 itu kan terjadi krisis ekonomi. Yang bisa dirasakan adalah dolar yang naik gitu ya. Kemudian banyak terjadi PHK, kemudian harga-harga itu membumbung tinggi. Aku ingat ketika wisuda, saya wisuda di bulan Maret ya, 98, itu ibaratnya dengan biaya wisuda yang mungkin pada waktu itu standar, tapi makanan yang disediakan adalah makanan yang sangat sederhana. Ya, waktu itu sebelumnya kita masih bisa makan Rp500 dengan telur ya. Iya. Tapi setelah itu tiba-tiba semuanya menjadi serba mahal. Nah, ini mempengaruhi terhadap daya beli masyarakat dan mempengaruhi juga anak-anak yang dilahirkan. Sehingga anak-anak yang dilahirkan ini juga terancam kualitasnya ya, kan tidak terpenuhi gizinya. Susu menjadi sangat mahal dan tidak bisa dibeli. Nah, kayak lagunya Iwan Fals. Ya mungkin lagu Iwan Fals juga terinspirasi situasi ini ya, susu tidak terbeli gitu. Nah, kondisi ini kemudian dijadikan ruang untuk bergerak bersama, bahwa harus ada perubahan. Perubahan dalam hal ini adalah memastikan bahwa perempuan aman, anak-anak bisa makan, susu terbeli gitu ya. Maka kemudian susu menjadi simbol dari gerakan Suara Ibu Peduli ini. Nah, simbol ini kemudian mengkristal ya, dan salah satu momentum yang paling diingat adalah aksi menjelang sidang umum
Jadi 6 hari menjelang sidang umum MPR itu kan ya jangankan mau sidang umum ya, pada zaman Orde Baru teman-teman, untuk melakukan aksi-aksi itu dibutuhkan ibaratnya keberanian luar biasa, karena itu pasti dianggap sebagai sebuah pembangkangan gitu. Apalagi mulai 95 ke sini tuh sudah banyak sekali terjadi agenda-agenda aksi maupun kemudian kerusuhan di berbagai tempat ya. Ada Tasikmalaya, ada Rengas Dengklok. Ya ibaratnya Situasinya sudah panas gitu ya. Ada letupan di berbagai daerah yang ya kalau mungkin dalam konteks besarnya kita bisa melihat ini tereskalasi ya di Mei 98. Nah untuk Suara Ibu Peduli sendiri dengan gerakan susu ini, mereka melakukan aksi di Bundaran HI, dan diakui di buku ini emang awalnya Suara Ibu Peduli itu adalah gerakan perempuan kelas menengah gitu ya, tapi kemudian karena isu yang dibawa, karena cara melakukan gerakan ini adalah khas perempuan gitu, maka ini mendapatkan keberterimaan lah. Apa kekhasannya dari yang membedakan dengan aksi-aksi lain? Kekhasannya adalah menggunakan isu domestik. Susu itu kan kerap kali kita tidak melihat ini sebagai isu yang berkaitan langsung dengan kebijakan politik gitu ya, bahwa dianggap juga bahwa perempuan bukan makhluk politik ya, tanda kutip ya, tidak bisa melakukan aksi atau tidak boleh pada waktu itu ya, dengan kekuatan Orde Baru, perempuan itu adalah ibu rumah tangga yang melayani suami, melayani negara seperti itu, sehingga ketika perempuan bersuara itu juga menimbulkan tanda kutip keguncangan. Nah itu yang tantangannya ya, tapi ciri khasnya adalah isu yang dibangun adalah isu membawa isu domestik ke publik untuk mendapatkan perhatian, dan ini nggak bisa ditolak karena semua merasakan kondisi yang sama. Kemudian yang kedua adalah anti kekerasan. Jadi aksi-aksi yang dilakukan itu menggunakan cara-cara tanpa kekerasan, seperti membentangkan spanduk, membagikan bunga, yang mungkin sekarang biasa ya, tapi dulu itu hal yang sangat baru. Ibaratnya enggak kok, kami nggak demo, kami cuma bagiin bunga gitu ya. Itu juga salah satu siasat, karena pada waktu itu demo itu menjadi hal yang sangat tanda kutip dilarang. Termasuk misalnya ketika kalau membaca mungkin bukan di buku ini atau di buku ini ya, di Bundaran HI itu ketika Karina, Gadis, kemudian dengan teman-teman yang melakukan aksi di tanggal 29 Januari 1998 itu, kalau aku baca perempuan-perempuan di kantor-kantor yang HI itu kan ini ya pusat gitu ya di Jakarta, itu banyak yang bergabung, dan mereka masih menggunakan blazer, masih menggunakan baju kerja untuk menunjukkan bahwa gue merasakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan itu. Dan kalau di buku ini Ibu Melani melakukan refleksi ya terhadap gerakan Suara Ibu Peduli ini. Ada beberapa yang menjadikan Suara Ibu Peduli ini memiliki kekuatan sebagai sebuah gerakan. Pertama, melalui kegiatan-kegiatannya, Suara Ibu Peduli ini menjadi tempat bertemunya dan bersatunya berbagai lapisan dan kalangan masyarakat, baik tadi kalangan profesional, buruh, mahasiswa, dan kelompok misalnya miskin kota ya. Nah kegiatan-kegiatan ini menjadi tempat bersatu dan bertemunya berbagai kelompok, itu misalnya dalam konteks gerakan nasi bungkus. Ini benar-benar nasi bungkus, bukan nasi bungkus yang seperti sekarang ya, jadi yang sekarang kemudian dituduhkan ke pihak-pihak yang berdemonstrasi bahwa hanya mengharap nasi bungkus ya. Tapi pada waktu itu adalah adanya solidaritas yang luar biasa dari masyarakat terhadap perjuangan
mahasiswa atau siapapun yang berjuang pada waktu itu untuk reformasi, kemudian mengalir segala macam logistik ya yang kemudian menjadi support bagi perjuangan mereka. Iya, jadi salah satu kekuatan dari gerakan Suara Ibu Peduli itu dia membangun atau menjadi hub ya dari pertemuan berbagai kelompok. Aku ingat waktu Bu Tuti Herati, jadi saya pernah menjadi tanda kutip sekretarisnya Bu Tuti Herati. Bu Tuti Herati ini adalah salah satu juga ini yang di Yayasan Jurnal Perempuan, dan beliau pernah juga jadi ketua Dewan Pembina YLBHI. Jadi suatu saat saya diajak ke gedung di belakang bioskop Megaria. Itu kan ada gedung berapa lantai ya? 3 lantai milik Ibu Tuti, dan di situ juga kantor Suara Ibu Peduli. Jadi Bu Tuti waktu saya mengantar beliau ke sana, beliau cerita dengan antusias, menggambarkan kenangan yang baik ya. Dia bilang, "Mi, dulu pas zaman reformasi gitu kan, nasi bungkus tuh ini dari lantai sampai atap," gitu. Itu untuk menggambarkan bahwa solidaritas dari berbagai tempat itu dikumpulkan, kemudian didistribusikan melalui jaringan Suara Ibu Peduli, dan ini juga ditulis. Kemudian apa yang terjadi sehingga Bu Karlina dan kawan-kawannya harus berpledoi? Nah, ini kalau tadi ya membangun menjadi tempat Suara Ibu Peduli. Nah, gerakan Suara Ibu Peduli itu juga membangkitkan kesadaran politis dari orang yang misalnya secara individual menjadi ke publik atau ke yang lebih umum. Hal ini misalnya dari kelompok profesional seperti Ibu Karlina ini kan seorang astronom dan seorang peneliti. Kondisi perempuan dan kondisi bangsanya itu menggerakkan hatinya, menggerakkan banyak perempuan untuk terlibat di dalam Suara Ibu Peduli. Dan kemudian keikutsertaannya di dalam aksi itulah yang kemudian ia ditangkap. Dan lucunya berapa lama ini aksinya? Aksinya itu di Bundaran HI itu hanya 20 menit. Diikuti oleh 40-50 orang gitu ya. Dan yang bukan lucu ya, menurutku tuduhan yang dituduhkan itu berlebihan. Misalnya tuduhannya adalah melakukan arak-arakan tanpa izin. Nah, tentu penggunaan pasal itu kan sebenarnya adalah kalau mungkin bahasa sekarang itu kan kriminalisasi ya. Bagaimana pasal-pasal atau aturan hukum itu digunakan untuk membungkam atau digunakan untuk menguras energi dari gerakan sosial. Nah, Bu Karlina, kemudian Gadis Arifia dan Ibu Wilasi Noviana ini ditangkap, dibawa Polda Metro, kemudian singkat cerita ditangkap dan ditahan, kemudian disidangkan. Nah, pengacaranya itu adalah 2 ahli hukum perempuan ya, yang ada di buku ini, yaitu Ibu Apong Herlina dan Ibu Nur Sahbani Kaca Sungkaina. Di sini ada juga teman-teman pledoinya, dan pledoinya sangat enak dibaca, tidak seperti ya kalau pledoi hukum kan memang orang hukum akan bilang pasal dan seterusnya. Tapi di dalam pledoinya Karlina menyampaikan bagaimana tanda kutip arak-arakan itu terjadi. Jadi ia menyampaikan bahwa kami nggak arak-arakan, kami berkumpul, kemudian membentangkan spanduk, kemudian menyanyikan lagu Ibu Pertiwi, kemudian membacakan doa. Itu saja, itu bukan arak-arakan, dan menyampaikan itu sah loh. Kami sebagai perempuan, sebagai ibu merasakan bahwa ini akibat dari kebijakan negara, dan kemudian ini adalah bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Itu kurang lebih isi pledoi dari Ibu Karlina, Mbak Gadis, dan
satu ini nama yang Ibu Wilasi, nama yang nama ketiga ya, dari yang ditangkap dan dipidana. Tapi di sini sih tidak atau aku belum baca secara detail ya hasilnya. Tapi intinya sebenarnya penangkapan dan pemeriksaan 3 orang anggota Suara Ibu Peduli ini juga semakin menguatkan solidaritas gerakan perempuan yang kemudian ini membesar dan menjadikan Suara Ibu Peduli makin berkembang. Termasuk misalnya kalau di sini ada beberapa cabangnya yang disebutkan. Ya, ada di Depok, Tanjung Priok, Cilandak, Kebonpala, Rawamangun, Rempoa, Bojonggede, Aceh dan Sambas. Yang di luar Jawa 2, Aceh dan Sambas. Kemudian sebenarnya apa proses pembelajaran yang, karena kemudian mungkin kita bisa untuk proses pembelajaran selanjutnya kita bisa tanyakan ke beberapa orang dari yang tertulis dalam buku ini yang kemudian masih berkarya, masih hidup dan masih sehat. Tapi dari buku ini apa proses pembelajaran yang kita dapatkan dalam konteks perjuangan, apalagi kemudian aksi Februari 98 ini kemudian Januari 98 ya, itu kemudian tereskalasi sampai ke pada akhirnya pada 21 Mei 98 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Iya, sebenarnya kalau aku membaca buku ini, pertama adalah perempuan harus menuliskan sejarahnya. Karena kalau tidak dituliskan, kerangkai peran perempuan itu tidak diingat, bahkan dilupakan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, reformasi itu dihasilkan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk gerakan perempuan. Gerakan perempuan berkontribusi besar terhadap lahirnya reformasi ini. Ini berarti reformasi atau pada saat ini itu nggak boleh mengabaikan kepentingan perempuan, karena perempuan juga berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah sebenarnya kalau melihat perjalanan bagaimana Suara Ibu Peduli ini mendobrak ibaratnya zaman Orde Baru dengan melakukan aksi dan seterus aksi, kemudian jual susu saset dibagi-bagi itu ya. Ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan itu harus melihat, kalau buatku ya, harus melihat kepada persoalan nyata dari perempuan yang dihadapi sehari-hari, dan disitulah persoalan perempuan itu dikenali. Dan ketika dikenali, itulah yang kemudian sama-sama didorong untuk dikonsolidasikan untuk mendorong perubahan. Itu sih yang bisa aku pelajari ya dari buku ini. Nah, cuman aku nggak tahu apakah buku ini masih tersedia di pasaran atau tidak gitu ya. Tapi mungkin kalau di perpustakaan NGO perempuan ya, atau mungkin di perpustakaan kami jelas ada gitu ya, itu bisa dibaca. Dan ini sangat kaya karena menggambarkan salah satu babak dari peralihan bangsa kita ini, dan itu dari perspektif perempuan. Yang terakhir, generasi kita sebagian besar sudah mapan, sebagian besar sudah meninggal. Yeah. Bukan sebagian besar, sebagian juga meninggal. Ada yang sudah menjadi pejabat-pejabat publik, ada yang kemudian memilih jalan sunyi, ada juga yang kemudian memilih profesional. Pesan untuk, bukan pesan sebenarnya, ajakan untuk kawan-kawan kita yang lebih muda, para sahabat yang lebih muda, di dalam konteks untuk membaca Indonesia yang kemudian kita berharap menjadi Indonesia yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Ya, intinya sebenarnya kamu mengatakan apa sih pesanmu untuk generasi di tanda kutip yang lebih muda gitu ya? Banyak tanda kutip dari tadi ya. Banyak tanda ya kan kadang nanti dibilang sok tua ngasih nasihat ya gitu kan. Sebenarnya ageism ya. Ageism ya. Ya, intinya sih sebenarnya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, satu hal yang harus terus dikembangkan adalah kritis
Kritis itu adalah selalu mempertanyakan mengapa ini terjadi, dan yang kedua adalah bersolidaritas. Memang betul kita tidak bisa berdiri di sepatu orang lain gitu, karena pengalaman kita mungkin berbeda gitu. Tapi dengan bersolidaritas kita atau membangun empati dengan kelompok-kelompok yang mungkin kurang beruntung, itu akan membangun kesadaran baru bahwa banyak hal yang masih harus kita lakukan, termasuk di zaman ini. Mungkin ini lebih terbuka, mungkin kebutuhan untuk sebagian sudah terpenuhi, tapi coba kita bertanya, benarkah gitu ya, apakah di antara temanku gitu ya, walaupun kelihatannya apakah ada yang sudah terpenuhi kebutuhannya, sekolahnya gimana, pendidikannya bagaimana, dia bisa minum susu atau enggak gitu ya, atau dia bisa makan 3 kali sehari atau enggak gitu ya. Itu jangan dilekatkan kepada pengalaman kita ya, tapi lihat Indonesia itu dari Aceh sampai Merauke masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya, dan itulah yang harus terus kita dorong untuk diperjuangkan. Oke, kawan-kawan dan para sahabat Bapak Ibu, terima kasih. 26 tahun sudah kita lewati bagi generasi kami, bagi generasi yang lain mungkin tidak merasakan banyak pengorbanan yang sudah dilakukan. Kita bisa berbuat sesuatu, dan saya pikir hal-hal yang lain harus kita baca, kita pelajari, dan kita laksanakan secara bersama-sama sampai ketemu di Babibu edisi yang lain atau berikutnya. Terima kasih. Salam literasi. Apakah